Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ruslan SPD MED yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul menilai karakter. Slide selanjutnya. Adapun anggota kelompok 10 yaitu saya sendiri Cut Adelia Rahma dan rekan saya yang bernama Nuralaisa Amin. Slide selanjutnya. Adapun subbab yang akan kami presentasikan yaitu mengenai pengertian karakter, kemudian pengertian pendidikan karakter, bagian dari karakter, gangguan perilaku, kemudian perbedaan karakter dan kepribadian. Slide selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas mengenai pengertian karakter. Nah, teman-teman sekalian, kata karakter ini dia berasal dari bahasa Yunani yang artinya melukis atau menggambar. Tentunya kata melukis atau mengukir ini tidak dimaknai sebatas harfiah aja. Jadi jika kita interpretasikan hal tersebut ini dapat berarti mengukir nilai-nilai positif di dalam perilaku kita sehari-hari. Jadi sebenarnya apa itu karakter? Nah, teman-teman sekalian, karakter ini adalah sekumpulan kualitas dalam diri seseorang yang membentuk ciri khas seseorang tersebut dan kemudian akan menentukan bagaimana cara orang tersebut merespon, membuat keputusan, membangun hubungan, cara berkarya, dan juga menyelesaikan persoalan ataupun problem. Dari pengertian tersebut, kita melihat ada 3 unsur daripada karakter. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua adalah ciri individu, dan yang ketiga adalah respon. Selanjutnya, saya akan membahas secara singkat 3 unsur karakteristik tersebut. Selanjutnya. Unsur karakteristik yang pertama adalah kualitas. Nah, teman-teman sekalian, karakter dibangun dari kualitas prinsip atau nilai-nilai hidup, cara berpikir, dan juga kebiasaan yang dibangun. Unsur yang kedua daripada karakter adalah ciri individu. Kualitas karakter kita akan menunjukkan ciri khusus yang membedakan seseorang dengan yang lain. Itulah sebabnya dari kata karakter kita mengenal istilah karakteristik. Yang berarti apa teman-teman sekalian? Bahwasanya sebuah ciri khusus yang membedakan sebuah hal dengan hal yang lain, yang membedakan satu hal dengan hal yang lain. Unsur yang ketiga daripada karakter adalah respon. Nah, teman-teman sekalian, respon ini berarti bahwasanya seluruh bentuk pilihan, kemudian tindakan, keputusan terhadap peristiwa ataupun situasi, serta bagaimana cara seseorang menyelesaikan suatu persoalan adalah dinamakan dengan respon. Respon kita ditentukan oleh kualitas prinsip dan juga nilai-nilai kita. Selanjutnya. Kemudian ada pengertian karakter menurut para ahli. Yang pertama menurut Thomas Likona. Nah, menurut Thomas Likona, karakter ini merupakan posisi batin yang dapat diandalkan untuk menanggapi situasi moral dengan cara yang baik. Nah, jadi dalam pandangan Likona, karakter yang baik ini meliputi pengetahuan tentang suatu kebaikan, lalu dia akan menimbulkan suatu komitmen ataupun niat terhadap kebaikan tersebut, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain, timbulnya karakter ini mengacu kepada serangkaian pengetahuan, kemudian sikap, dan juga motivasi, serta perilaku dan juga keterampilan. Contohnya nih teman-teman sekalian, seperti seseorang yang melihat pengumuman adanya pengumpulan ataupun dibuka link pengumpulan dana untuk orang yang terkena musibah seperti banjir, gempa bumi, atau erupsi gunung berapi. Nah, dia kan udah memperoleh pengetahuan, udah memperoleh informasi. Terus kemudian timbullah suatu komitmen, suatu niat serta motivasi untuk menyumbang ke dalam link yang tersebar tersebut. Kemudian timbullah sikap yang baik. Nah, sudah muncul niatnya si individu tersebut melakukan hal tersebut. Dia mentransfer sejumlah uang ataupun dia menyumbang pakaian ataupun sembako yang dapat digunakan oleh korban bencana alam tersebut. Maka itulah salah satu contoh pengertian karakter menurut Thomas Likona. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian pendidikan karakter. Nah, teman-teman sekalian,
Pendidikan karakter adalah sebuah usaha sadar untuk mendidik anak-anak agar ia dapat mengambil keputusan yang bijak dan juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pendidikan karakter ini teman-teman sekalian merupakan sesuatu yang mendasar sekali bagi perkembangan kepribadian seseorang. Berapa banyak kita melihat ataupun seringkali kita mendengar perilaku buruk orang lain di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti berbohong, mencuri, korupsi, saling menyalahkan, banyak alasan, terlambat, dan persoalan-persoalan lain. Persoalan-persoalan ini seringkali bukan sekedar disebabkan oleh aspek kebiasaan ataupun perilaku yang buruk nih teman-teman sekalian. Sehingga tujuan pelaksanaan pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk insan ataupun manusia-manusia menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nilai kejujuran, saling menghormati, kemudian tanggung jawab, kerja keras, semangat, suka membantu orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, slide sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, contoh nyata tentang seseorang yang memiliki karakter yang perlu kita tauladani adalah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang menjadi tokoh inspirasi kita dalam banyak hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Jadi teman-teman sekalian, pada diri Rasulullah itu sudah ada karakter jujur, kemudian amanah, tablik ataupun menyampaikan dan juga fatanah yaitu cerdas. Yang dimana merupakan sifat-sifat umum kerasulan yang beliau miliki. Kita seharusnya nih sebagai umatnya diwajibkan menjadikan beliau ini sebagai role model ataupun seseorang yang kita kagumi, seseorang yang patut kita teladani segala perbuatannya. Jadi sehingga karakter dan juga suri tauladan Rasulullah SAW ini dapat dijadikan sebagai materi pendidikan karakter yang paling baik dan juga paling sempurna. Selanjutnya, nah, teman-teman sekalian, di sini terdapat beberapa contoh dari bagian karakter, yaitu seperti jujur, kebaikan, tanggung jawab, saling menghormati, dan sebagainya. Yang nantinya yang akan saya jelaskan satu persatu. Selanjutnya. Nah, teman-teman sekalian, ada pun beberapa contoh kualitas karakter yang baik, salah satunya yaitu kebaikan. Nah, teman-teman, kebaikan ini adalah salah satu karakter yang sangat penting atau yang sangat diharapkan setiap individu, di mana karakter ini contohnya sangat luas, dia sangat universal, enggak menentu. Kebaikan itu tergantung orang yang melakukannya dan orang yang menerimanya. Misalnya nih, contoh kebaikan itu kan beragam sekali nih teman-teman sekalian. Baik itu dari tolong-menolong, kemudian menolong teman, saling bersyukur, dan juga berkata baik. Selanjutnya, selanjutnya adalah kejujuran. Nah, teman-teman sekalian, jujur juga merupakan karakter yang juga harus melekat pada diri setiap orang. Kenapa nih teman-teman sekalian? Karena jujur ini menyangkut kepribadian dan juga kepercayaan orang orang lain. Di mana jujur ini harus kita terapkan kepada diri kita supaya dapat dipercaya oleh orang lain. Jujur ini juga aspek contohnya itu sangat beragam dan juga sangat luas. Baik itu jujur kepada diri sendiri, kemudian jujur kepada sang pencipta, jujur kepada orang lain, jujur kepada orang tua. Pokoknya nih, contoh jujur itu dia banyak sekali. Misalnya aja nih secara singkat, jujur kepada diri sendiri. Jadi kita ini mampu mengakui segala kesalahan yang kita perbuat. Itu salah satu sikap jujur kepada diri sendiri. Kepada orang tua nih, contohnya dalam hal meminta uang untuk keperluan kuliah. Jadi kalau kita meminta uang untuk keperluan kuliah, itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jangan menambah-nambahkan. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu menghormati. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu nih kata-kata yang kecil disayang, kemudian yang besar atau yang dewasa dihormati gitu kan. Tapi menurut saya nih teman-teman sekalian, menghormati itu bukan hanya untuk orang-orang dewasa aja. Misalnya nih, ada yang lebih muda dari kita, kemudian dia memiliki ilmunya lebih tinggi lah dibanding kita, kemudian dia berwibawa, dia juga seseorang yang berkepemimpinan. Walaupun dia di bawah kita nih teman-teman, kita juga harus tetap menghormati. Nah, contoh nih, perilaku menghormati di dalam dunia mahasiswa ya, kayak gini, tentu kita menghormati, dosen kita, kemudian kita juga menghormati teman-teman walaupun sebaya, kita juga menghormati cutting, ataupun, adik rating dan sebagainya. Selanjutnya,
Selanjutnya mengenai tanggung jawab. Nah, teman-teman sekalian, tanggung jawab ini juga merupakan karakter yang harus ada pada setiap individu. Kenapa nih teman-teman sekalian? Karena tanggung jawab ini adalah salah satu hal penting untuk seseorang. Karena tanggung jawab ini adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan juga kewajibannya yang harusnya dilakukan terhadap diri sendiri, kemudian masyarakat, lingkungan, alam, sosial, budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya bisa saja seperti bertanggung jawab di dalam dunia perkuliahan nih, contohnya seperti bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, kemudian bagaimana kita menjalankan setiap mata perkuliahan. Kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang udah kita pilih di dalam perkuliahan ini. Selanjutnya, selanjutnya mengenai keadilan. Nah, teman-teman sekalian, keadilan itu contohnya seperti memberi uang jajan kepada anak SD dan anak SMA dengan jumlah yang sama. Misalnya nih teman-teman sekalian, anak SD dan anak SMA sama-sama diberikan uang jajan sekitar 5.000 setiap orang. Padahal itu merupakan sikap yang adil. Kenapa nih teman-teman sekalian? Karena kebutuhan anak SD sama anak SMA itu berbeda. Di mana jika anak SD ini diberikan uang 5.000 per hari, dia akan cukup untuk jajan. Sedangkan untuk anak SMA yang kebutuhannya itu banyak dibandingkan anak SD, maka uang senilai 5.000 itu nggak akan cukup. Kenapa? Karena mereka ini, anak SMA ini banyak kebutuhannya, kayak jajan, kemudian uang isi bensin, perinan, fotokopian, dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, seharusnya adil itu dia harus menyesuaikan kepada kebutuhan. Selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah kolase karakter. Nah, teman-teman sekalian, kolase karakter ini artinya adalah karakter kebaikan itu untuk setiap peserta didik itu harus kita tanamkan atau kita harapkan bukan hanya beberapa karakter aja nih, bukan salah satu karakter aja, tetapi kita berharap banyak kolase karakter ataupun gabungan karakter-karakter yang terdapat pada peserta didik. Mengapa? Karena contohnya gini nih teman-teman, misalnya karakter jujur tapi dia nggak disiplin, pasti nggak berjalan dengan baik. Disiplin tapi nggak jujur, bukan nggak sempurna, tapi diharapkan karakter kebaikan itu di setiap peserta didik itu menyeluruh. Walaupun nggak 100%, tetapi dia ada jujur, kemudian dia juga disiplin, dia juga adil, dia juga menghormati, selalu melakukan kebaikan, dan juga sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk presentator berikutnya kepada Nuralaisa Amin, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan perilaku. Nah, gangguan perilaku ini sering juga disebut sebagai dengan penyimpangan perilaku, di mana gangguan perilaku ini merupakan suatu perilaku yang tidak normal, tidak seperti biasa pada suatu kalangan masyarakat. Perilaku yang di luar norma-norma yang telah ditetapkan di suatu masyarakat. Kemudian, selanjutnya berupa beberapa contoh gangguan perilaku. Yang pertama ada agresif terhadap orang lain maupun hewan. Nah, agresi terhadap hewan maupun orang lain ini bisa dicontohkan sebagai seperti tindakan fisik berupa memukul, menendang, atau bahkan sampai menggigit. Nah, perilaku ini bisa disebutkan juga salah satu gangguan perilaku apabila tidak terdapat adanya sebab dan alasan kenapa seseorang ini bertindak seperti itu. Pasti jikalau memang tidak terdapat adanya gangguan perilaku, pasti ada sebab mengapa seseorang itu memukul seseorang atau bahkan menggigit seseorang, bahkan sampai dengan hewan. Itu bisa disebutkan dengan gangguan perilaku. Kan banyak ya harus sampai memblender kucing. Berita itu sudah terkenal saat ini, sudah viral beberapa saat yang lalu, yang kemarin. Ada YouTuber yang rela, yang berani memblender kucing. Itu bisa disebutkan salah satu gangguan perilaku agresif terhadap kucing, terhadap hewan.
Yang kedua, menghancurkan kepemilikan atau properti. Yang ini tindakan ini bisa dicontohkan seperti merusak, mem, ya, tidak menjaga dengan baik properti seseorang atau bahkan punya milik dia sendiri. Seperti atau bahkan juga properti umum seperti taman dan bangunan, ia suka mencoret-coret atau bahkan merusaknya, mencabut-cabut bunga-bunga yang ada di taman. Itu juga merupakan salah satu gangguan perilaku. Yang keempat ada berbohong atau mencuri. Nah, perbuatan ini bukan hanya gangguan perilaku, namun dalam agama Islam juga juga sangat dilarang. Ada hukuman apabila yang pertama kali mencuri dipotong tangan kirinya. Yang kedua, eh, jikalau dia melakukan lagi, maka dipotongnya juga lagi apa anggota anggota tubuhnya, bisa itu tangan ataupun kaki. Maka berbohong ini juga tidak boleh. Tidak, jikalau ada seseorang yang apa melakukan perilaku seperti ini harus ditindaklanjuti dengan para ahli. Kemudian yang terakhir ada aturan yang serius. Nah, pelanggaran aturan yang serius ini bisa dicontohkan sebagai tidak patuhnya terhadap uh, peraturan hukum, lalu lintas dengan cara berlebihan sekali sampai rela berkelahi mungkin gara-gara hanya ditegur terhadap aturan yang telah ditetapkan. Itu mungkin bisa dipertanyakan kenapa seseorang tidak mau mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada beberapa sudut pandang tentang gangguan perilaku. Ada menurut kaum behavior, ahli model psikodinamik, ahli psikologi humanistik, pandangan orang tua, pandangan guru, dan serta pandangan masyarakat yang akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada menurut kaum behavior. Nah, kaum behavior ini berpendapat bahwa perilaku anak dibentuk oleh lingkungan dan budaya. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya lingkungan itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Jadi kita sebagai seorang tua atau bahkan keluarganya haruslah memberikan lingkungan yang baik terhadap saudara-saudara kita yang masih merajak tumbuh. Karena itu sangat mempengaruhi ke depannya dan juga kita harus menyeleksi teman-teman dia, bagaimana dia berteman dengan kawan-kawannya. Itu sangat berdampak pada gangguan perilaku. Kemudian yang kedua ada menurut ahli model psikodinamik. Nah, di sini ada salah satu ahli model psikodinamis ini beliaulah yang mengembangkan ini. Nah, psikodinamik ini merupakan bagian dari psikoanalisis, di mana di mana beliau mengembangkan psikodinamik yang merupakan di dalamnya ada psikoanalisis pula di dalam bidang psikologis. Nah, beliau berpendapat bahwasannya psikodinamik berpendapat bahwa gangguan perilaku ini terjadi karena adanya situasi yang mengancam, yang menekan seseorang. Nah, apabila seseorang sering terdapat ancaman harus ini, harus itu mungkin akan berdampak suatu saat pada mentalnya, pada perilakunya, yang akan nanti tampak pada kesehariannya mungkin dalam perilaku seseorang. Kemudian selanjutnya ada menurut pada psikologi humanistik. Nah, kami mengangkat di sini salah satu ilmuwan yang mengembangkan aliran ini atau pemahaman humanistik ini berupa beliau Abraham Haron Maslow. Nah, beliau ini lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Nah, beliau ini dibesarkan oleh keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Nah, humanistik ini berpendapat bahwasannya kita mempunyai kuasa penuh terhadap diri kita. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya kita dalam Islam ada takdir. Nah, takdir itu bukan berarti kita sudah semuanya pasrah kepada Allah. Kami
jadi orang judi. Bukan jadi orang judi bukan berarti kita takdir kita itu aman berjudi, enggak. Kita punya punya pilihan Pak di dalam diri kita. Kita mau pilih jadi orang penjudi atau tidak itu di tangan kita. Namun Allah hanya memberikan pilihan. Takdir takdir sudah ditetapkan. Namun kita memiliki pilihan kita mau jadi orang baik atau yang buruk itu ada di pilihan kita. Nah, seperti inilah maksud dari humanistik. Kita mempunyai uh, kekuatan tinggi, kekuatan penuh pada diri kita. Kemudian selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pada perilaku. Nah, yang pertama kali ada kurangnya kasih sayang. Nah, seseorang yang mengidap atau yang merasa kurangnya kasih sayang, dia akan merasa depresi, frustasi, dan merasa kesepian. Dan ini berdampak pada gangguan perilaku. Nah, yang selanjutnya pola asuh yang salah. Nah, apabila orang tua memberikan pola asuh yang sangat otoriter dan sangat atau bahkan uh, biasa saja juga itu sangat berpengaruh terhadap anak. Jadi kita sebagai orang tua haruslah memberikan pola asuh yang benar-benar membuat mental anak kita baik. Kemudian konflik antara orang tua. Seringkali jikalau orang tua memiliki masalah, membesar-besarkan masalah, depan kita pasti kita merasa tidak enak atau bahkan terganggu. Itu sangatlah berpengaruh pada gangguan perilaku. Kemudian ada ayah yang alkoholik. Nah, kehadiran ayah yang alkoholik ini sangat berdampak pada gangguan perilaku juga. Karena jikalau kawan-kawan anaknya misalnya tahu ya dia pemabuk, maka pasti akan diajak dan itu sangat berdampak pada pikiran dia. Dia terpuruk, dia terkucilkan karena ayahnya yang pemabuk. Mungkin itu contohnya yang dapat saya berikan. Kemudian ada masalah keuangan keluarga. Sama seperti tadi, mungkin konflik antara kedua orang tua. Sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik tanpa harus melibatkan anak-anaknya. Kemudian mencari solusi sama-sama tanpa harus membesar-besarkan masalah ini. Kemudian selanjutnya ada perbedaan antara karakter dan kepribadian. Nah, yang pertama ada kepribadian. Nah, kepribadian ini adalah bawaan dari lahir atau hadiah dari Allah yang telah ditetapkan untuk kita. Kita mempunyai kepribadian seperti apa itu sudah ditetapkan. Berbeda dengan karakter, karakter itulah yang kita ciptakan pada diri kita sendiri dengan waktu yang tidak singkat. Melalui pertumbuhan kita, karakter itu akan tumbuh pada diri kita. Maka sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Karena bagaimana lingkungan, maka karakter itu akan tumbuh. Hari demi hari, karakter itu akan menjadi ciri khas kita juga. Kemudian, kepribadian juga bisa disebut dari bawaan dari genetik. Namun, jikalau karakter tidak. Karakter tercipta oleh lingkungan, namun dengan waktu yang cukup lama, tidak instan. Kemudian, ada beberapa tipe kepribadian manusia menurut Litau dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama ada koleris, sanguinis, flegmatis, dan melankolis. Nah, yang akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada koleris. Nah, koleris ini tipe manusia, tipe kepribadian yang suka mandiri, tegas, berapi-api, dan suka tantangan dan bos atas dirinya sendiri. Bisa dikatakan seperti pendapat humanistik ya teman-teman, bahwa dia ini orang-orang yang mempunyai kepribadian koleris ini, dia bisa mengatur, dia bisa memanage diri sendiri tanpa harus terpengaruh dengan kawan-kawan yang di sekitar lingkungannya. Dia yang mengatur diri sendiri. Kemudian dia juga tegas, dia mungkin bisa mengambil keputusan terhadap keputusan yang ada di depannya. Dia tegas terhadap pilihannya. Kemudian ada sanguinis. Nah, sanguinis ini adalah tipe kepribadian yang bercirikan suka dengan hal praktis, happy dan ceria selalu.
suka kejutan, suka sekali dengan kegiatan sosial dan bersenang-senang. Bisa disebutkan dengan seperti ekstrovert ya teman-teman, suka berbaur dan tidak suka menyendiri, dia ceria, bawaannya positif aja, bisa disebut juga kalau kata anak zaman sekarang positif vibes. Nah, dia membawa suasana yang bahagia, ceria. Nah, seseorang yang mempunyai kepribadian sanguinis itu seperti itu, happy, bawaannya itu happy dan ceria selalu. Kemudian yang ketiga ada pragmatis. Nah, pragmatis ini berceritakan suka bekerja sama, menghindari konflik, tidak suka perbuatan mendadak, perubahan mendadak, teman bicara yang enak, menyukai hal yang pasti. Nah, pragmatis ini merupakan kepribadian yang suka bekerja sama, bisa tidak kerja dalam tim. Nah, kemudian dia juga tidak suka dalam tidak suka jikalau terdapat konflik. Dia mungkin tidak suka mencari masalah, ya bisa disebut seperti itu. Kemudian tidak suka perubahan mendadak. Dia jikalau keputusan A sudah A, ya udah A, tidak suka merubah-ubah. Berarti dia bisa juga disebut dengan bos terhadap dirinya sendiri. Dia mempunyai pilihan dalam hidupnya. Kemudian teman bicara yang enak. Mungkin juga dia seseorang yang bisa kita ajak diskusi, yang bisa kita ajak sharing. Nah, itu yang disebut dengan teman bicara yang enak, bisa saling bertukar cerita. Kemudian dia menyukai hal yang pasti. Ya, seperti yang telah kita ketahui, pasti pragmatis ini menyukai sesuatu yang jelas, tujuannya jelas, arahnya dia menyukai itu. Kemudian yang terakhir ada melankolis. Nah, melankolis ini merupakan tipe bercirikan suka yang hal detail, ya berarti dia menyukai sesuatu yang detail, rinci, dan juga menyimpan kemarahan. Dia tidak menyukai konflik juga mungkinnya sama seperti pragmatis. Kemudian perfeksionis, suka instruksi yang jelas, kegiatan rutin yang sangat disukai. Dia mungkin suka melakukan sesuatu yang rutin selalu dikerjakan. Dia mungkin mempunyai planning terhadap dirinya yang suka dia buat, dia suka dia jadwalkan untuk dia sendiri ataupun mengajak kawan-kawan sehingga memberikan dampak yang positif. Kemudian mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurhaliza Amin. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan atas materi menilai karakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.